Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Alica Septiani Rahayu dengan NIM 241252392 dari kelas D3 Farmasi Reguler B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai lipid. Definisi lipid. Lipid adalah sekelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur utama tersusun dari hidrokarbon yang tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, ether, dan kloroform. Fungsi lipid. Fungsi lipid di sini, lipid mempunyai fungsi terbesar sebagai sumber energi yang efisien ketika tersimpan dalam jaringan adiposa bagi tubuh. Selain itu, lipid juga berfungsi sebagai yang pertama, sumber asam lemak esensial, yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang ketiga sebagai penyekat panas di sekeliling organ tertentu. Klasifikasinya, lipid dibagi tiga berdasarkan penyusunnya, yaitu yang pertama lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai macam alkohol. A. Lemak, yaitu ester asam lemak dengan gliserol. Minyak adalah lemak dalam keadaan cair. Yang kedua wax, yaitu ester alkohol dengan asam lemak dengan alkohol mononitrat berberat molekul tinggi. Yang kedua yaitu lipid kompleks, di mana itu ester asam lemak yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lemak. Yang pertama, fosfolipid, lipid yang mengandung tambahan gugus residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol. Lipid ini kebanyakan memiliki basa, kandungan nitrogen, dan substituen lain. Misalnya alkohol pada gliserofosfolipid adalah gliserol dan alkohol pada sphingofosfolipid adalah sphingosine. Yang B, glikolipid, glikosphingolipid, lipid yang mengandung sebuah rantai asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Yang C, kompleks lipid yang lain. Lipid seperti sulfolipid dan aminolipid. Lipoprotein ini juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. Yang ketiga yaitu prekursor dari lipid turunan, yaitu kelompok yang mencakup asam lemak, gliserol, steroid, alkohol lain, lemak aldehyid, badan keton, hidrokarbon, vitamin larut lemak, dan hormon. Karena tidak bermuatan asil karena tidak bermuatan asil gliserol atau gliserida, kolesterol dan ester kolesterol disebut lipid netral. Pada identik- pada identifikasi kelompok kami mengambil dari beberapa jurnal di bawah ini, yaitu tiga jurnal menurut referensi dari tiga di bawah ini. Menurut referensi dari jurnal di bawah ini. Yang pertama yaitu uji ketidakjenuhan dan uji akrolain, yang dimana menurut jurnal satu, alat yang dan bahan digunakan adalah alat yang digunakan seperti tabung reaksi, pipet ukur 5 mili, propet, pipet tetes, vortex mixer Corning, pipet ukur 1 mili, spatula, pemanas bunsen, korek api, pipet ukur 10 mili, penjepit, dan gas ROG. Bahan yang digunakan adalah Aquades, kloroform 40%, iod hub, iod HUPL, minyak kelapa, margarin, air sabun, gliserol, KH, SO4, KUH, KUH 0,5 N, alkoholis, Aquades, HCl 0,5 N, NaOH 40%, larutan NaCl jenuh, ether, dan kertas lakmus. Uji ketidakjenuhan, reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asal atau bening. Warna yang kembali ke warna asal menandakan bahwa banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Yang kedua yaitu uji akrolain. Reaksi positif terjadi apabila lemak yang dipanaskan dan terdehidrasi memiliki bau lemak terbakar dengan asap putih. Dan uji ketidakjenuhan menurut jurnal satu. Langkah ujinya itu yang pertama,
Dimasukkan memasukkan 4 ml kloroform dan 4 tetes iod L ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok menggunakan vortex hingga terbentuk warna merah muda. Itu ditandai dengan larutan A. Yang kedua itu memasukkan 1 ml minyak kelapa, 1 sendok margarin, dan 1 ml ether, dan 1 ml air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian tiap tabung reaksi ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan vortex, lalu diamati. Hasil dari uji ketidakjenuhan yaitu yang pertama, minyak kelapa sebelumnya kuning bening, yang sesudah pink bening, kemudian putih bening. Yang keterangannya jenuh. Sampel kedua itu margarin yang sebelum diuji berwarna kuning, sesudah diuji tetap berwarna kuning, yang keterangannya tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak kelapa mengandung triasil gliserol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Uji akrolain menuju 01. Yang pertama, 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan dimanaskan, diamati baunya. Hasil uji akrolain pada jurnal 1, pada sampel minyak kelapa sebelum diuji bau minyak, sesudah tengik. Keterangannya positif akrolain. Sampel kedua gliserol sebelum diuji tidak berbau, sesudah diuji tengik. Keterangannya positif akrolain. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolain. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengik menyengat setelah dilakukan uji akrolain. Berikut reaksi uji akrolain. Gliserol yang terbentuk dari pemecahan trigliserida pada minyak kelapa akan mengalami dehidrasi saat dipanaskan dengan basa kuat seperti KUH. Proses dehidrasi ini menyebabkan gugus OH pada gliserol terlepas sebagai air sehingga terbentuk senyawa tak jenuh yang disebut akrolain, yaitu CH2 rangkap 2 CH CHO yang memiliki bau menyengat khas. Kemudian itu uji saponifikasi menurut jurnal 2 pemisahan asam laurat dari minyak inti sawit dengan metode saponifikasi dan sonikasi. Berikut untuk rumus reaksi. Proses saponifikasi merupakan suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas trigliserida dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun atau reaksi yang terjadi ketika minyak atau lemak dicampur dengan larutan alkali. Saponifikasi dilakukan dengan mencampur 100 ml minyak inti sawit dan larutan NaOH dengan konsentrasi 3,5 N, 4 N, dan 4,5 N pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, sabun dipisahkan dari gliserol menggunakan corong Buchner, dan pompa vakum. Kemudian ada uji kelautan menurut jurnal 3, yaitu uji kualitatif lipid. Cara kerja praktikum pada jurnal ini yaitu uji yang pertama. Uji kelautan dilakukan dengan cara menyediakan 3 buah tabung reaksi yang masing-masing tabung tersebut diisi dengan 2 ml aqueous, etanol, dan kloroform. Yang kedua, kemudian sampel minyak kelapa diteteskan pada masing-masing reaksi. Yang ketiga, amati tingkat kelarutan minyak pada masing-masing perlarut. Berikut tabel hasil uji kualitatif lipid, di mana uji kelarutan bahan 2 ml aqueous ditambah minyak kelapa baru hasilnya tidak larut dan minyak mengendap ke atas. Yang kedua, 2 ml etanol ditambah minyak kelapa baru hasilnya tidak larut dan minyak mengendap ke bawah. Ketiga, 2 ml kloroform ditambah dengan minyak kelapa baru hasilnya larut dan bening. Pada uji kelarutan dengan menggunakan aqueous dan etanol didapatkan hasil bahwa aqueous tidak larut dan minyak mengendap ke atas, sedangkan tidak
Sedangkan etanol tidak larut dan minyak mengendap ke bawah. Menurut Winama tahun 1992 hal ini terjadi karena Aqueous merupakan senyawa kimia yang bersifat polar, sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar. Maka apabila disatukan, keduanya tidak dapat bercampur karena memiliki sifat-sifat khas yang berbeda. Yang kedua, sedangkan untuk uji kelarutan kloroform didapat hasil larut dan bening. Menurut Permana tahun 2016, derajat kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat terlarut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Tingkat polaritas berkaitan dengan polaritas pelarut tersebut. Senyawa yang memiliki polaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Jadi, kelarutan bahan uji ini ditentukan oleh tingkat kepolarannya. Kesimpulannya, dari perhatian menurut jurnal 3, dapat disimpulkan, dapat kita simpulkan bahwa minyak kelapa hanya dapat larut pada larutan nonpolar seperti kloroform. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.